Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sulastri dengan NIM 41370032210016 dari Prodi Teknik Industri kelas karyawan Universitas Islam Nusantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Subtema yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua konsep ekonomi industri, yang ketiga target ekosistem industri, dan yang keempat praktik penerapan ekosistem industri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengelolaan ekosistem industri melibatkan pemahaman hubungan antara industri dan lingkungan. Proses produksi industri dapat mencemari air, udara, dan tanah, serta merusak habitat dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk mengelola hubungan ini secara berkelanjutan. Komponen ekosistem industri meliputi wilayah industri, sumber daya alam yang digunakan industri, limbah industri, lingkungan sekitar, dan komunitas manusia di sekitarnya. Pengelolaan yang baik melibatkan teknologi ramah lingkungan, kebijakan yang mendukung pemantauan dan dampak lingkungan, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Industri juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, seperti mengadopsi teknologi bersih, mengurangi konsumsi sumber daya alam yang berlebih, mengelola limbah dengan efisien, melindungi habitat yang terdampak, dan melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui regulasi yang tepat. Yang kedua yaitu konsep ekosistem industri. Ekosistem industri mencakup semua pemain yang beroperasi dalam rantai nilai, dari startup terkecil hingga perusahaan terbesar, dari akademisi hingga penyedia layanan peneliti hingga pemasok. Gagasan tentang ekosistem menangkap serangkaian keterkaitan dan saling ketergantungan yang kompleks di antara sektor dan perusahaan yang tersebar di seluruh negara di pasar tunggal. Pendekatan ekosistem adalah alat analisis, bukan definisi hukum atau nomenklatur tetap. Ini berpotensi menjadi dasar untuk merangsang proses pemulihan dan menciptakan kepercayaan dan kepemilikan di antara negara-negara anggota. Semua ekosistem berkembang dengan latar belakang yang sama. Pasar tunggal yang terintegrasi dengan aktivitas penelitian, teknik, produksi, perakitan, dan layanan yang dapat tersebar di berbagai negara anggota. Ketika bagian dari suatu ekosistem terganggu di suatu wilayah atau negara, seluruh ekosistem akan terpengaruh. Komisi telah mengidentifikasi 14 ekosistem industri ciri khas pan-Eropa. Komposisi tersebut sangat heterogen dalam hal komposisi, ukuran, dan cakupan sektoral. Target ekosistem industri. Target ekosistem industri dalam pengembangan ekosistem industri meliputi yaitu ekosistem industri yang sukses bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui peningkatan produksi, ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja baru, dan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto suatu negara. Lalu yang selanjutnya yaitu ekosistem industri yang kuat, harus mampu merangsang inovasi. Dalam hal ini, tujuannya dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk mendorong penemuan baru dan pengembangan. 3 target yang ingin dicapai dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia sehat. Target ini mencerminkan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi. Upaya-upaya untuk mencapai target ini dapat meliputi penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan program vaksinasi massal. Yang kedua yaitu Indonesia bekerja. Target ini menunjukkan fokus pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
Pemerintah dapat berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif bagi pelaku usaha, melatih tenaga kerja dengan terampil yang relevan, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri yang berpotensi memiliki lapangan kerja. Yang ketiga yaitu Indonesia tumbuh. Target ini mencakup upaya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai target ini meliputi stimulasi ekonomi, deregulasi, kemudahan berusaha, pengembangan infrastruktur, promosi perdagangan, dan peningkatan daya saing sektor-sektor industri yang diidentifikasi sebagai prioritas. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong investasi pada 7 sektor industri prioritas Making Indonesia 4.0 dengan mengimplementasikan peta jalan tersebut. Dengan fokus pada sektor-sektor ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri, meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan ekspor, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Target akhir dari Making Indonesia 4.0 adalah agar Indonesia dapat masuk dalam 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan serta penelitian sangat penting dalam mendorong inovasi, adopsi teknologi digital, dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan era industri 5.0. Selanjutnya itu penerapan ekosistem industri. Yang pertama yaitu di Silicon Valley, Amerika Serikat. Silicon Valley adalah salah satu contoh paling terkenal dari ekosistem industri yang sukses. Wilayah ini terkenal sebagai pusat teknologi dan inovasi, dengan konsentrasi perusahaan teknologi terkemuka, lembaga penelitian, universitas, modal ventura, dan komunitas startup. Yang kedua yaitu Shenzhen, Tiongkok. Shenzhen adalah contoh ekosistem industri yang sukses dalam sektor manufaktur dan elektronik. Kota ini telah berkembang menjadi pusat produksi, inovasi, dan perdagangan global. Pemerintah telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, menyediakan intensif perpajakan, dan mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu di Berlin, Jerman. Berlin dikenal sebagai kota startup yang berkembang pesat di Eropa. Ekosistem industri di Berlin didukung oleh kehadiran universitas terkemuka, inkubator startup, dan akses ke modal ventura. Pemerintah setempat memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, ruang kerja bersama, dan program pelatihan kewirausahaan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Abdul Aziz pada pertemuan ke-6. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.